Semula tampak angker dan mengerikan, ternyata itu semua sangat keliru besar. Justru kebahagiaan itu ada di dunia mereka. Marilah kita ikuti kisahnya di beberapa tempat berikut ini. Mimpi datang di berbagai kisah unik yang kadang sedih, kadang pula bahagia. Polanya seperti dalam film karya Harris Kui barusan itu, hanya bedanya ini mimpi yang didasari kisah nyata, diantaranya sebagai berikut ini. Seolah-olah dalam kisah di Om TV dengan tokohnya Harris Kui itu, dialami admin berkunjung ke buruh tani yang penghasilannya pas-pasan, tapi gaya hidup generasi mudanya terpengaruh dunia maya dan medsos, pengaruh gaya hidup serba glamor, setara dengan orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Jika seorang petani yang memiliki lahan pribadi, sesungguhnya bisa hidup layak, apalagi jika dari hasil pertaniannya itu dijual setelah jadi produk olahan, realitanya hasil pertanian itu dijual ijen. Akhirnya bermimpi bertemu dengan manusia nomaden di Kalimantan. Tapi bukan suku Dayak, ini manusia yang hidup berpindah tempat. Setiap hari pekerjaannya hanya mencari makanan dari hutan Kalimantan. Suku apa itu? Setelah ketiduran pasca menonton video karya Harris Kui dan suku terasing di acara NET-TV, akhirnya dapat hikmah dan pentingnya menuntut ilmu, banyak beramal, dan penuh rasa bersyukur. Hidup itu terasa begitu nikmatnya. Ada di mana ini? Mitos itu kemudian terpatahkan saat kami mengunjungi sebuah kawasan di bentang alam Gunung Benau, Sungai Sajau, di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran kami di sini karena undangan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Itulah kisah nyata yang ditonton lewat televisi. Karena kisahnya sangat dihayati, akhirnya terbawa mimpi. Namanya juga mimpi bisa campur baur. Mimpi hidup bersama beberapa suku yang beda benua, seperti kisah di video ini. Seharusnya acara televisi itu, seperti NET TV ini, yang telah meliput suku pedalaman yang ada di Indonesia, karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari kearifan lokal mereka. Pengobatan alami, makanan yang tumbuh dan tersedia di sekitar, hidup bersama saling tolong-menolong, mengusir nyamuk, dan hidup sederhana. Makanan diolah dengan cara dibakar dan direbus. Mereka juga kadang menggorengnya dengan menggunakan minyak babi. Namun sayang, babi hutan makin sulit ditemukan karena luasan hutan jelajah mereka makin sempit akibat perambahan. Karena nomaden, mereka membangun pondok-pondok kecil di tengah hutan. Tidak mengenal listrik, tidak mengenal kompor gas, dan tidak mengenal dokter. Mereka bisa mempertahankan hidup secara alami, membangun rumah beratap dedaunan, memasak dengan cara membakar, pepis, rebus, atau menggoreng dengan lemak hewan. Mereka memanen buah dan batang dari tumbuhan yang ada di alam secukupnya saja. Sementara proses alam masih berjalan, mereka tinggalkan sementara ke tempat lainnya. Setelah sarapan pagi dengan makan bakar ubi atau bakar batang pohon pakis, serta buah-buahan yang mereka dapat seperti dukuh, nangka, lengkeng, dan sebagainya, mereka menyebar ke hutan mencari makanan yang bisa dibawa ke gua atau ke gubuk sederhana. Tuh bermain seruling atau bercerita sebelum tidur tampak mereka lakukan di atas lantai dari susunan kayu atau tumpukan dedaunan yang tebal agar empuk. Uniknya lagi, di beberapa tempat, tampak di antara mereka yang dewasa masih mengenakan cawat dari bahan alami, tapi anak-anaknya banyak yang sudah menggunakan baju dari bahan kaos dan bahan kain, bahkan alat makan dan minum pun terbuat dari logam dan bahan plastik yang sudah usang.
Dari yang pasti mereka punya perkakas berupa panah, golok, atau pisau dari bahan logam. Benda itu merupakan barang berharga untuk berburu dan meramu. Walau mereka ada di hutan belantara, tapi anak-anak mereka bisa dua bahasa. Bahasa apa? Yaitu bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Bahasa itulah yang bisa melebur dengan masyarakat kota, sehingga guide dari perkotaan bisa mengantarkannya ke hutan. Diduga bahan plastik dan logam yang mereka miliki itu dibawa para tamu dan dihadiahkan ke mereka. Perkakas modern itu diduga kebanyakan dari peninggalan para tamu atau mereka sengaja belanja ke pasar di desa terdekat. Beda dengan suku terasing di Afrika yang tampak sedang bakar hewan monyet untuk dikonsumsi, dalam liputan di Net TV itu jarang ditemukan mereka memakan binatang buruan, dijelaskan pula babi hutan mulai susah didapat. Daun khusus, namanya daun apa ini Ibu? Daun kumut. Daun kumut namanya. Oke, dimasuk ke dalam ya. Daun kumut lebih tahan api dan tidak mudah hangus. Cocok untuk dijadikan alat memasak. Di sini tuh rasanya adem banget. Karena mulut gue juga lebar sekali kan. Tidak pengap gitu rasanya. Benar-benar anginnya yang masuk itu sejuk sekali. Sembari menunggu buah kalimanya matang, kita bakar juga ini. Umbinya. Kariting namanya. Umbi kariting. Tak perlu waktu lama, umbi sudah siap dinikmati. Tampaknya mereka yang hidup di pedalaman Kalimantan ini sangat berbeda dengan suku di Afrika. Kalimantan sangat subur dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi, sehingga tampak selama dalam liputan hanya ada buah, pohon, dan umbi-umbian saja. Hanya beberapa binatang kecil peliharaan untuk bahan mainan. Nah, ini hari sudah menjelang gelap. Kami pun juga sudah lelah sekali. Setelah ini saya juga mau ikut beristirahat dengan suku Peren Batu gitu. Cobalah bandingkan pada video berikut ini. Tubuh dan penampilan mereka jauh berbeda. Cara membuat tempat tinggal, cara makan mereka juga berbeda. Bandingkanlah bentuk